Selamat pagi, buat saudara-saudara sekarang. Ya. Saudara, pagi hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang perlu kita pikirkan untuk di tahun depan. Sebentar lagi kita mau Natalan, sebentar lagi kita mau tahun baru ya. Selama setahun ini, saudara dan saya, pasti yang sudah didapat secara rohani, pertumbuhan apa yang sudah dialami selama 1 tahun ini, kita perlu coba untuk simak, kita dengar firman Tuhan. Firman hari ini saya kasih judul Rencana 2023. Saudaraku, kita baca firman Tuhan, kita mau buat rencana, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Firman Tuhannya berkata di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ano, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan hari ini jelas ya, kita nggak tahu ya besok bagaimana, tetapi berbuat baik adalah harus gitu. Kita tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, kata Tuhan, kita berdosa. Saudaraku, mungkin ada yang bisa menjawab, siapa yang tahu tentang hari esok? Saudaraku, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Kita harus berjaga-jaga tentunya ya, besok itu ada apa. Sebentar lagi, kita akan menyelesaikan tahun 2022. Pertanyaannya, seperti yang sebelum saya tadi katakan, selama 1 tahun, saudara dan saya, apa yang didapat di dalam hidup kita? Lalu kita lihat ke belakang, kita sudah bagaimana? Adakah pertumbuhan yang terjadi dalam hidup kita? Sebaiknya kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Gereja Tuhan, semua satelit telah mempersiapkan besok bulan Januari ada pertemuan raker, lihat apa yang sudah dikerjakan oleh satelit dan bagaimana pertumbuhan jemaat yang terjadi. Kita harus mengevaluasi yang bersifat, ini pribadi saudara dan saya harusnya mengevaluasi yang bersifat rohani maupun juga yang rohana ya. Tapi hari ini penekanan yang disampaikan adalah sifatnya rohani. Pertumbuhan rohani apa yang sudah terjadi selama setahun itu? Ataukah kita ya hanya di situ-situ saja tidak beranjak-anjak ataupun cuma sedikit sekali? Kalau kita baca di 1 Timotius, dia katakan demikian, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Coba simak firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup 2023, hidup 2024, dan seterusnya. Tadi dikatakan bahwa latihan badani itu juga terbatas ya, tapi latihan badani itu juga penting loh, saudara. Latihan badani itu akan menjaga kesehatan tubuh kita. Mengapa kita harus olahraga ya? Olahraga itu juga penting, jadi monggo berlatihlah supaya badanmu bugar. Yang nggak pernah olahraga, yuk kita olahraga yuk. Ajak saya boleh. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Pepatahnya mengatakan demikian. Tapi di sini kita mau lebih lihat lagi yang lebih penting, yaitu beribadah. Beribadah itu sangatlah penting. Beribadah juga harus dilatih seperti latihan badani. Otot-otot rohanimu harus dilatih, bro. Ibadahmu harus dilatih karena penghalang ibadah adalah kenyamanan daging. Kita mau doa, nggak enak, ngantuk. Semalam saya nonton bola sampai jam 3. Nggak usah doa, doa kan masih ada besok. Alasan-alasan daging kadang-kadang menghalangi kita beribadah. Tapi firman tadi mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Berdoa seperti hari ini pagi hari, baca firman Tuhan setiap hari, persekutuan di rumah atau mesbah keluarga, ibadah di gereja adalah sangat penting, saudaraku. Dan banyak lagi kegiatan ibadah kepada Tuhan. Mungkin kita tanya ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Banyak ibadah tidak dilakukan atau hanya ibadah tertentu saja yang kita lakukan. Alasannya karena yaitu daging kita yang malas melakukan. Daging itu membuat kita malas ke gereja, doa, malas baca firman Tuhan, rasanya gerah gitu atau ya malas. Firman Tuhan katakan ketekunan ibadah menghasilkan tahan uji. Kalau kita tekun beribadah, kita akan menghasilkan tahan uji. Ujian selalu ada setiap hari ternyata, saudara. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapannya tidak mengecewakan. Dan kita ketemu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan seperti pagi hari ini sangat bermanfaat. Kalau saudara baca di Roma ya, di Roma 5, katakan begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Firman Tuhannya jelas ya. Apa hubungannya dengan rencana 2023 ini, saudara? Rencana dengan 2003 ini. Mari saudaraku, kita siapkan terutama diri kita pribadi sendiri dan isi keluarga kita untuk beribadah. Kita sama-sama sebagai, kalau laki-laki sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, menyiapkan keluarganya, beribadah, berdoa bersama, ada mesbah keluarga bersama, baca Alkitab, bukan hanya bapaknya saja, tetapi ibunya juga, putra-putranya, putri-putrinya, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Beribadah menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan paksaan. Saudaraku, kalau kita keluarga yang tidak beribadah, iblis sangat senang loh
kalau kita tidak beribadah. Jadi sebagai kepala rumah tangga, yuk kita ajak semua anak-anak kita, istri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sembah dan puji Tuhan setiap saat. 2023 kita buat keluarga kita, keluarga yang beribadah. Setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.